Ya, Bapak Ibu, terima kasih malam hari ini karena kemarin memang sengaja Cik Mary tidak memberikan tema, jadi ini juga salah satu mempermudah agar pembicaraan kita jauh lebih meluas dan juga lebih santai di dalam membahas dharma. Tetapi hari ini saya berharap Anda semua yang datang ke wihara maupun yang bergabung lewat virtual lewat Zoom ini tidak mengurangi niat baik dan juga ketulusan hati kita, apalagi hari ini adalah hari Uposatha. Jadi karena hari ini adalah hari Uposatha, saya ingin membahas instruksi tentang Uposatha ya. Jadi Uposatha sila ini yang harus kita praktekkan dan ini saya berharap ini menjadi salah satu praktek umat Buddha sehingga mereka secara spiritual akan tumbuh minimal dalam 1 bulan itu ada 4 kali hari Uposatha. Ini akan membantu diri Anda di dalam ketenangan, membantu Anda dalam spiritual yang baik sehingga nanti ketika ini dipraktekkan maka batin Anda akan berangsur-angsur dan akan mengkondisikan bagi pikiran Anda lebih jauh lebih tenang. Dan ini akan membawa perubahan-perubahan yang positif dalam hidup Anda dan perubahan ini adalah salah satu cara berkembangnya spiritual di dalam diri kita. Kenapa ini penting ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ternyata ketika kita mempraktekkan Uposatha sila ya, ini akan membawa satu bentuk nutrisi yang baik untuk batin Anda. Minimal dalam sebulan itu ada 4 kali hari Uposatha atau 5 kali ya. Yang pada umumnya itu ada 4 kali hari Uposatha, yaitu tanggal 1, 8, 15, tanggal 23. Nah, itu di dalam penanggalan Imlek atau penanggalan lunar, jadi ada 4 kali, ya, itu ditambah lagi satu lagi tanggal 30, ya. Tetapi umumnya itu para umat rumah tangga mempraktekkan dalam selama 1 bulan itu ada 4 kali. Tanggal 1, 8, 15, tanggal 23 penanggalan lunar atau penanggalan Imlek. Karena penanggalan Imlek sudah digabung atau disatukan disesuaikan dengan penanggalan lunar. Maka di sini akhirnya kita pahami umat Buddha harus mempraktekkan atau melaksanakan Uposatha sila atau dalam bahasa umumnya puasa. Jadi ketika Bapak Ibu bisa melaksanakan puasa ini setiap bulannya, minimal 4 kali ini, maka akan ada perubahan yang besar dalam hidup Anda. Dan apakah ini harus? Sebenarnya saya pikir ini adalah keharusan bagi umat Buddha yang sudah tisarana, yang sudah menjalankan 5 sila, gitu ya, yang sudah bertekad berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka harusnya itu mempraktekkan 8 Uposatha sila di hari-hari Uposatha. Maka ketika ini dipraktekkan, ini akan menjadi kondisi yang baik untuk makanan batin Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi di masa pandemi corona seperti saat ini, kita ke tempat ibadah pun ada perasaan was-was, ada perasaan takut dan lain sebagainya. Meskipun pemerintah sudah mengizinkan kita untuk pergi ke tempat ibadah, meskipun dengan protokol kesehatan pastinya ya, yaitu dengan cara pakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian sering cuci tangan, begitu pulang dari mana-mana langsung mandi yang bersih, sehingga ini benar-benar akan menjadi kondisi-kondisi yang baik untuk Anda, untuk kesehatan Anda, untuk kesehatan orang lain, sehingga ini juga akan membawa dampak yang positif untuk diri kita, baik sehat secara jasmani kita maupun sehat secara batin. Nah, bagaimana supaya sehat secara batin? Salah satunya ketika tubuh jasmani itu butuh makan, namanya makanan jasmani dan juga makanan batin. Nah, makanan jasmani itu bisa jenisnya makanan-makanan yang bernutrisi, ya, makanan-makanan yang sehat, sehingga daya tahan atau imun tubuh kita menjadi kuat. Sehingga ketika daya tahan atau imun kita kuat, kita juga bisa terhindar dari wabah atau virus seperti saat ini. Ya. Jadi maka jasmani kita benar-benar harus dijaga selain pakai masker, kemudian kita tambahkan lagi makanan-makanan yang sehat, kemudian sering cuci tangan, ya, sering mandi, ya, itu menjadi kondisi yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 8 Uposatha sila di setiap hari
setiap tanggal 1, 8, 15, tanggal 23 ini saya ulangi lagi supaya Anda lebih jelas ya, lebih bisa paham. Nah, kemudian di sini, kita akhirnya memahami ada 8 uposatha yang harus Anda praktekkan ya. Nah, ini nanti saya akan ambilkan, penjelasan lebih lanjut, penjelasan lebih detailnya, saya akan ambilkan di Anguttara Nikaya di kelompok 8 ya, sehingga instruksi ini benar-benar bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita semakin bahagia dan membahagiakan. 8 uposatha sila Bapak Ibu, Anda harus catat, Anda harus pahami, Anda harus, hafalkan bila perlu ya. Yang pertama adalah tidak membunuh, yang kedua tidak mencuri, yang ketiga tidak berbuat asusila atau berhubungan suami istri. Ya, yang sudah menikah tidak boleh berhubungan suami istri nih di hari uposatha. Kemudian yang keempat, mari saya ulangi, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, berkata kasar ya. Jadi kata-kata ini harus benar-benar lembut. Di hari uposatha Anda tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, apalagi menggunakan nama-nama binatang, bahkan kebun binatang ini tidak diizinkan ya. Jadi artinya tidak boleh berbohong itu artinya termasuk menjaga kata-kata itu agar kata-kata itu menjadi kata-kata yang luhur, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang lembut, kata-kata yang damai, menyejukkan seperti itu. Ya, kemudian yang kelima adalah tidak boleh minuman keras, tidak boleh narkoba dan lain sebagainya. Jadi ya, jauhi hari itu benar-benar total ya. Kemudian yang keenam ya, oke, suara saya oke ya? Halo, suara saya masih oke? Oke ya, kita lanjut ya. Oke, Bante. Oke, oke ya. Saya takutnya nanti saya ngomong terus tapi suara saya nggak ketangkep. Ya, saya ulangi ya. Jadi yang pertama adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila atau berhubungan suami istri, kemudian tidak berkata kasar, tidak berbohong dan lain-lain, tidak minuman keras, narkoba dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah tidak makan setelah tengah hari. Ya. Jadi setelah tengah hari Anda tidak mengkonsumsi, contohnya apa namanya tidak mengunyah lagi. Ya. Sore apa namanya sudah tidak makan sore. Jadi tengah hari itu artinya nanti dilihat dari jam 1 ya, jam 1 siang saja patokannya. Itu jam 1 atau jam 12 Anda sudah tidak makan lagi. Sehingga di situ terkontrol dengan baik dan tapi Anda masih boleh minum air putih ya, masih boleh minum, kalau benar-benar nggak tahan ya boleh minum jus gitu ya, sore hari itu masih boleh ya. Atau apa yang lain, contohnya, minum, apa, air putih masih harus terus boleh minum. Jadi masih boleh minum air putih, boleh minum jus, mau ngopi juga boleh ya, apa, teh juga boleh, tapi nggak boleh lewat dari apa namanya, artinya tidak boleh berlebihan, cukup 1 gelas saja ya kalau jus gitu ya. Ini belajar proses seperti itu. Jadi setelah tengah hari Anda tidak makan lagi, ya, tidak makan makanan yang keras atau mengunyah makanan, seperti itu. Sehingga ini akan terkontrol di dalam, makan Anda. Kemudian yang ketujuh adalah tidak mendengarkan musik, tidak menggunakan wewangian, ya. Kemudian tidak yang biasa pakai bapak-bapak yang biasa pakai, apa namanya, rambut, hari itu nggak usah pakai, ibu-ibu yang biasa pakai, apa namanya, lipstik dan lain-lain ya, wewangian, itu Anda tidak boleh gunakan hari itu. Tapi mandi bagaimana Bante? Mandi masih boleh pakai sabun, ya. Tetap mandinya normal pakai sabun, seperti itu. Cuman musik, kemudian wewangian dan lain-lain, Anda tidak gunakan hari itu. Kemudian yang kedelapan adalah tidak, tidur atau duduk di tempat tinggi dan mewah. Artinya yang kedelapan ini Anda belajar untuk hidup yang sederhana. Jasmani Anda bersih, kemudian apa namanya, pakai baju yang rapi, yang bersih gitu ya. Ini akan menjaga yang sederhana sekali. Kemudian tidur dan duduk tidak boleh di tempat tinggi dan mewah, artinya tidak boleh memanjakan diri hari ini. Karena hari ini Anda benar-benar akan melaksanakan dan mempraktekkan, apa namanya, puasa ya, puasa di hari uposatha. Jadi 8 ya, saya ulangi biar hafal. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berhubungan suami istri, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak minuman keras, narkoba dan lain-lain. Yang kedelapan tidak makan, yang keenam tidak makan setelah tengah hari, yang ketujuh tidak menggunakan apa kosmetik dan lain-lain, tidak mendengarkan musik dan lain-lain. Tapi kalau ada suara musik yang mana? Ya cukup apa tahu saja, tidak boleh hanyut ya. Apalagi ikut geleng-geleng, ya jangan ya seperti itu. Kemudian yang kedelapan tidak
duduk atau tidur di tempat tinggi dan mewah. Nah, 8 uposatha sila ini akan membawa perubahan yang positif dalam hidup Anda. Maka hari ini sebenarnya terus, ada umat yang bertanya mungkin, "Berarti itu yang keenam, vegetarian atau tidak vegetarian?" Ya. Ini banyak umat bertanya begitu, ya. Kalau Anda bisa vegetarian itu jauh lebih bagus, ya, jauh lebih bagus. Maka sudah tidak makan setelah tengah hari, malah vegetarian lagi makanannya. Wah, itu bagus sekali, ya. Ini sangat bagus, kenapa? Sudah vegetarian, Anda, hari puasa, kemudian 8 sila dijalankan. Nah, ini sangat luar biasa bagus. Tapi kalau belum bisa vegetarian bagaimana Bante? Boleh makan mayat saja, ya. Makan mayat itu maksudnya yang sudah mati, yang sudah pokoknya yang sudah jadi sayur aja hari itu. Nah, jadi tidak usah bingung. Tapi kalau mau vegetarian, wah jauh lebih bagus. Saya menyarankan lebih baik vegetarian ya. Sudah VG, makan setelah tengah hari, wah itu luar biasa. Oke, jadi 8 uposatha sila itu Pak Ibu bisa jalankan dan ditekadkan ya. Nah, tekad-tekad ini berhubungan, nih saya ambilkan di dalam Anguttara Nikaya di dalam kelompok 8, Anda bisa renungkan di sana, ternyata ada 8 8 jenis faktor uposatha yang benar-benar sempurna dan juga benar-benar akan membawa manfaat yang melimpah dan juga manfaat itu akan bersinar dan merebak. Artinya sinar itu akan menerangi seluruh hidup Anda dan seluruh hidup makhluk lain. Ya. 8 uposatha sila yang sempurna dengan 8 faktor. Ya, dengan 8 faktor. Ini saya ambil sumbernya di dalam Anguttara Nikaya di dalam kelompok 8. Saya bacakan Bapak Ibu supaya Anda pelan-pelan bisa benar-benar memahami. Dikatakan di sini, seorang siswa mulia merenungkan demikian, selama hidup para arahat meninggalkan pembunuhan dan tidak melakukannya. Dengan kail senjata yang disingkirkan, mereka penuh kesadaran, baik hati, dan hidup dalam kasih sayang terhadap semua makhluk. Jadi ketika kita tidak melakukan pembunuhan, maka kita meniru seorang arahat. Ketika seorang arahat seumur hidupnya dia tidak melakukan pembunuhan sekecil apapun terhadap makhluk hidup atas dasar kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Nah, kemudian mulai bertekad, hari ini aku juga selama siang dan sampai malam ini akan melakukan hal yang sama. Aku akan meniru para arahat di dalam hal itu dan tindakan uposatha akan terpenuhi olehku. Inilah faktor pertama yang harus dimiliki. Jadi kita hidup hari ini menjalankan 8 uposatha sila itu faktor yang pertama adalah bertekad meniru kehidupan seorang arahat yang tidak melakukan pembunuhan sekecil apapun atas dasar kasih sayang untuk semua makhluk, dan ini adalah faktor pertama yang Anda tekadkan hari ini ya. Faktor pertama. Oke. Kemudian saya masuk ke faktor kedua. Jadi hari ini bertekad dan merenungkan. Selama hidup para arahat meninggalkan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan dan tidak melakukannya. Mereka menerima hanya apa yang diberikan, mengharapkan hanya yang diberikan, dan berdiam dengan hati yang jujur, bebas dari keinginan mencuri. Nah, ini para arahat seperti itu seumur hidupnya. Hari ini aku juga selama siang dan malam akan melakukan hal yang sama. Inilah faktor kedua yang harus dimiliki. Jadi faktor yang kedua, Anda benar-benar bertekad hidup seperti seorang arahat yang tidak mengambil apa yang tidak diberikan kepadanya. Benar-benar Anda murni. Bahkan kalau Anda datang ke rumah orang atau numpang mandi di rumah orang, Anda lupa bawa sabun dan di kamar mandi sudah ada sabun, kebetulan pas Anda mau mandi, Anda harus berteriak lebih dahulu atau berkata, "Saya minta sabunnya." Sederhana itu. Ya, karena Anda tidak kecuali di rumah Anda sendiri ya. Anda udah ada sabun, kemudian itu memang sabun Anda bersama keluarga, Anda boleh-boleh pakai saja. Tapi kalau ketika di rumah orang lain, bahkan sabun saja, ya, atau air putih saja, Anda harus ngomong. Ini yang penting, supaya Anda terhindar dari mencuri, ya, seperti itu. Maka tekad hari ini, aku meniru pada seorang arahat yang seumur hidupnya tidak melakukan pencurian sekecil apapun. Ini faktor kedua. Kemudian faktor ketiga, seumur hidup selama hidupnya para arahat meninggalkan kehidupan seksual dan hidup selibat. Jauh dari seksualitas, menahan diri dari praktek hubungan seksual yang kasar atau tidak pantas. Hari ini aku juga selama siang dan malam akan melakukan hal yang sama. Inilah faktor ketiga yang harus saya
miliki, ya. Jadi faktor ketiga, ya benar-benar murni, tidak bersentuhan. Suami istri harus benar-benar menjaga, hari ini aku menjalankan uposatha sila, engkau juga menjalankan uposatha sila, maka hari ini mari bersama-sama menjaga tekad ini. Karena kita meniru seorang arahat yang tidak menikah, tidak melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya. Maka hari ini juga seperti itu. Maka bagaimana Bante ketika mungkin suami tidak mempraktekkan itu, dan ketika istrinya mempraktekkan, Anda bisa kasih tahu suami Anda, pasangan Anda, ya. Ketika Anda sendiri mempraktekkan uposatha, tidak masalah. Kasih tahu, hari ini saya praktek uposatha sila. Dan sebagai seorang suami yang baik, seorang suami yang mulia, dia akan mendukung praktek dari pasangannya. Dia akan mendukung praktek-praktek dari orang lain atau orang-orang yang dia cintai. Karena dengan mendukung saja dia sudah dapat kebaikan, dia dapat kebajikan, dia dapat rasa sayang minimal dari pasangannya. Ini yang luar biasa, ya. Jadi hari ini ya, dikendalikan seperti itu. Oke, ini faktor yang ketiga, ya. Oke, kemudian seumur hidupnya para arahat meninggalkan perbuatan berbicara yang tidak benar dan tidak melakukannya. Mereka adalah pembicara kebenaran, pengikut kebenaran, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, bukan penipu dunia. Ya. Hari ini aku juga selama siang dan malam akan melakukan hal yang sama. Inilah faktor keempat yang kumiliki. Jadi seumur hidupnya para arahat tidak pernah menggunakan kata-kata kasar, karena kata-katanya selalu lembut, kata-katanya selalu membawa dan mengandung kebenaran, sehingga mereka menjadi contoh dan teladan. Hari ini kata-kataku, bahasaku, ucapanku adalah ucapan-ucapan yang luhur, ucapan-ucapan yang mulia, sehingga kata-kata ini benar-benar memotivasi makhluk lain. Tidak berkata kasar, tidak berkata yang menjelekkan dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi tekad dan faktor yang tepat agar uposatha sila Anda menjadi unggul, menjadi murni, ya. Itu luar biasa sekali. Maka faktor yang keempat adalah menggunakan bahasa yang lembut, menggunakan bahasa yang berbelas kasih, tidak boleh menyakiti, kata-kata yang benar-benar menjadi nutrisi bagi banyak telinga yang ada di dunia, bagi telinga yang mendengarkannya. Maka kata-katamu adalah kata-kata yang menyejukkan bagi pendengar-pendengar Anda. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan. Faktor yang kelima, selama hidup para arahat meninggalkan anggur, minuman keras, dan apapun yang bersifat meracuni, yang menjadi landasan bagi kelalaian dan tidak melakukannya. Hari ini aku juga selama siang dan malam akan melakukan hal yang sama. Inilah faktor kelima yang harus dimiliki. Jadi tidak minuman keras sekecil apapun, sedikit apapun, ya. Tidak narkoba dan lain sebagainya. Hari ini aku akan menjaga kesadaranku agar tetap unggul, kesadaranku agar benar-benar penuh, ya, sehingga kesadaran ini benar-benar aku jaga dengan baik. Aku tidak menghancurkannya dengan alkohol, aku tidak menghancurkannya dengan narkoba dan lain sebagainya. Maka kesadaran ini akan menjadi kesadaran yang unggul, kesadaran yang baik, karena hari ini adalah hari uposatha. Aku tidak ingin menodainya, sama seperti para arahat yang sudah menjauhkan diri dari minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, makanan atau minuman yang bersifat meracuni atau melemahkan kesadaran itu ini. Ya, jadi ini adalah tekad atau faktor yang kelima yang harus dimiliki mereka yang sedang menjalankan praktek uposatha sila. Berikutnya, selama hidup para arahat makan hanya sekali sehari dan menahan diri untuk tidak makan pada malam hari atau pada saat yang tidak tepat. Nah, ini kalau para arahat cuma makan sekali sehari. Anda masih beruntung makannya 2 kali, ya. Jam 7 pagi sarapan, sama jam 11 makan siang atau jam 12 makan siang, habis itu selesai, tidak makan lagi. Kalau benar-benar niru para arahat, ya makannya cuma sekali. Nah, sanggup nggak Bante? Enggak sanggup lah, Anda kan sekaligus diet. Nah, ini diet gratis, ya, supaya tubuh jasmani Anda akan mengurus atau Anda akan memiliki tubuh yang ideal, gitu ya. Itu bagus sekali. Jadi hari ini juga selama siang dan malam akan melakukan hal yang sama. Inilah faktor keenam yang harus dimiliki seorang yang mempraktekkan 8 uposatha sila, yaitu tidak makan setelah tengah hari, ya.
Jadi Bapak Ibu kalau para arahat benar-benar hanya makan sehari sekali. Nah, ini luar biasa sekali. Dan jangan khawatir nanti kalau kelaparan bagaimana Bante dan lain sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa dipahami, segenggam makanan nasi, ya segenggam nasi itu mampu mempertahankan tubuh jasmani kita 7 hari. Kelaparan Bante, iya, tapi kan masih boleh minum. Dalam agama Buddha puasanya itu masih boleh minum, ya, masih boleh minum air putih dan lain sebagainya. Maka ini juga akan menjadikan tubuh Anda tidak terhidrasi ya, tidak kekurangan cairan. Karena tubuh kita, kenapa alasan Buddha itu mengajarkan untuk tetap minum air putih, karena supaya tubuh jasmani kita ini hampir 90% itu kan cairan. Maka kita tidak akan kekurangan cairan karena kita masih boleh minum. Cuman makan saja dikurangi. Ya. Jadi biasanya makan 3-4 kali, ya hanya makan 2 kali. Pagi dan siang hari. Kalau tiru arahat berarti ya makan sehari sekali. Oke. Inilah faktor yang keenam yang harus dimiliki mereka yang sedang menjalankan dan mempraktikkan uposatha. Kemudian, selama hidupnya para arahat tidak menari, menyanyi, melihat pertunjukan musik, instrumen, dan pertunjukan yang tidak pantas. Dan mereka tidak menghias diri dengan menggunakan kalung bunga, ya menggunakan wangi-wangian dan minyak-minyakan. Artinya tidak menggunakan wangian, kosmetik dan lain-lain. Hari ini aku juga selama siang dan malam akan melakukan hal yang sama. Inilah faktor ketujuh yang harus aku miliki. Maka Anda belajar di hari ini untuk tidak melarikan diri di dalam penghiburan. Ya, biasanya kalau jenuh dengerin musik yang enggak atau musik yang membuat Anda geleng-geleng atau ngantuk-ngantuk. Nah, ini hari ini benar-benar Anda harus menghadapi proses rasa jenuh atau karena meniru seorang arahat tidak mendengarkan musik, ya, tidak mendengarkan pertunjukan, tidak menggunakan tari-tarian dan lain sebagainya. Kalau tetangga yang nyetel terus aku kedengeran kayak mana Bante? Nggak boleh ngikutin, artinya nggak boleh ngikutin itu, nggak boleh hanyut di dalam alunan-alunan nada-nada seperti itu. Nah, konsep menari, menyanyi, dan lain sebagainya, konsep ini pertama kali muncul atau peraturan ini pertama kali muncul, Anda harus pahami, ini munculnya di India, dengan lagu-lagu India, ya. Maka Anda pahami lagu-lagu India juga Anda bisa mengerti, ya di sana ada joget-joget dan lain sebagainya, ya. Bahkan mungkin pakaiannya mohon maaf ya, udelnya kelihatan. Nah, itu kan menjadi hal yang tidak pantas di masa mungkin di masa itu ya, sehingga mereka harus mengendalikan diri. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, faktor yang ketujuh yang harus dimiliki mereka yang menjalankan uposatha. Ini faktor yang ketujuh. Kemudian faktor yang kedelapan, selama hidup para arahat meninggalkan penggunaan tempat tidur dan alas duduk yang mewah dan tidak melakukannya, mereka menggunakan tempat istirahat yang rendah, bisa di tempat tidur yang kecil atau alas jerami, ya itu sesuai tagnya seperti itu. Ya, atau yang sederhana lah kasur yang tipis saja, gitu ya. Jadi benar-benar sederhana, pakai bantal, pakai kasur yang tipis, tetap pakai selimut, ya seperti itu. Hari ini aku juga selama siang dan malam akan melakukan hal yang sama. Inilah faktor ke-8 yang aku miliki. Bagaimana kehidupan seorang arahat yang begitu sederhana. Hari ini kita meniru kehidupan orang-orang suci yang mempraktikkan kehidupan suci. Maka hari ini aku benar-benar menjaga 8 uposatha silaku ini. Maka 8 faktor ini akan menjadi pendukung dan 8 faktor ini menjadi lengkap aku praktekkan di dalam uposatha. Ya. Terus kemudian bila mana tindakan uposatha sempurna di dalam 8 faktor ini, buah dan manfaatnya pun melimpah, bersinar dan merebak. Dan sampai sejauh mana tindakan uposatha itu akan memiliki buah dan manfaat yang berlimpah, bersinar dan merebak. Ini ada pertanyaan seperti ini. Dalam teksnya penjelasannya begini Bapak Ibu. Masih di dalam Anguttara Nikaya masih di kelompok 8. Seandainya para biku, seorang akan menjalankan kedaulatan kepemimpinan terhadap 16 negara besar yang menyimpan 7 harta berharga, yaitu Angga, Magadha, Kasi, Kosala, Wija, Mala, Ceti, Wamsa, Kuru, Pancala, Maca, Kurusena, Asaka, Wasati, Gendura, Kamboja, nilainya tidak sebanding dengan 1/14 dari tindakan uposatha yang sempurna di dalam 8 faktor itu. Ya. Tidak
tidak ada artinya atau tidak ada sebandingnya dengan sebagian surgawi. Artinya faktor bahkan seorang pemimpin besar yang memimpin 8 negara seperti ini pun tidak sebanding seperempat belasnya dibandingkan mereka yang menjalankan 8 uposatha. Nah, ini luar biasa sekali ya. Kemudian yang lain, para dewa-dewa di alam 4 raja besar, 1 hari 1 malam sama dengan 50 tahun manusia. Perbandingannya kehidupan usianya ya. 30 hari itu sama dengan 1 bulan dan 12 bulan seperti sama dengan 1 tahun. Usia kehidupan para dewa di alam 4 raja besar itu 500 tahun surgawi. Jika seorang wanita atau pria di sini melakukan uposatha yang sempurna di dalam 8 faktor, maka dengan hancurnya tubuh setelah kematian, ada kemungkinan bagi mereka untuk terlahir kembali di tengah-tengah para dewa di 4 alam raja besar. Berdasarkan hal inilah, maka kekuatan bahwa kekuasaan manusia tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan surgawi. Artinya kebahagiaan manusia itu tidak ada sebanding kalau dibandingkan kebahagiaan surgawi. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan usia di alam-alam surga itu jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan kita sebagai manusia. Maka hari uposatha itu adalah hari-hari yang berharga untuk diri Anda dan untuk kehidupan Anda yang jauh lebih baik. Ya. Kemudian kalau kita lihat di teks yang lain, ya, para dewa di hari-hari uposatha itu 4 raja dewa besar itu mengelilingi dunia ketika hari uposatha. Maka malam uposatha itu para dewa itu keliling. Ya. Dia akan melihat apakah hari ini ya mereka menjalankan uposatha sila atau tidak. Apakah hari ini para anak-anak mengunjungi orang tuanya atau tidak. Ini berhubungan dengan berbakti juga. Ya. Maka hari uposatha sebenarnya Anda boleh berkunjung kepada orang tua Anda, membawa makanan dan oleh-oleh dan lain sebagainya. Apakah orang tua di rumah dihormati atau tidak? Maka para dewa mengontrol atau melihat 4 dari 4 alam penjuru dunia ini, mereka melihat isi dunia ini. Mereka keliling melihat apakah ada orang yang mempraktekkan uposatha sila atau tidak. Maka begitu mereka melihat mereka yang sedang menjalankan 8 uposatha sila, mengunjungi orang tua, ya, berbakti kepada orang tuanya, maka nama-nama Anda itu dicatat, kemudian dilaporkan pada sidang para dewa. Jadi nanti nama Anda akan disebutkan dan di dalam sidang para dewa itu nama Anda akan disebutkan. Ini loh yang orang-orang yang menjalankan uposatha sila dan ini loh mereka-mereka yang berbakti kepada orang tua, ya. Maka 8 uposatha sila mereka sempurna. Maka mereka akan diperhatikan, dilindungi oleh para dewa. Ini manfaatnya luar biasa besar. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, 8 faktor uposatha sila ini harus benar-benar Anda jaga, Anda praktekkan dengan baik. Bagaimana cara memulainya? Ya, jadi saya kasih instruksi agar Anda bisa memulainya dengan baik. Jam 7 pagi, ketika Anda bangun pagi, Anda siap untuk sarapan. Ya. Kalau ada altar, Anda boleh ke altar Buddha. Ya, setelah selesai sarapan, Anda datang ke altar Buddha atau datang ke wihara. Kalau di negara Buddhis Anda bisa datang ke wihara, tapi kalau di Indonesia, belajarlah dipraktekkan di rumah saja nggak apa-apa. Ya. Kalau ada Bante, Anda bisa mohon kepada Bante tuntunan 8 uposatha sila. Tapi kalau Anda tidak sempat atau tidak karena virus Bante belum berani kemana-mana, Anda boleh di rumah di depan altar Buddha. Kalau nggak punya, Anda tinggal duduk, kemudian jam 7 pagi Anda bertekad. Hari ini aku bertekad menjalani 8 uposatha sila, meniru para arahat. Aku bertekad untuk menjalankan 8 uposatha sila ini dengan baik. Yang pertama, jadi diulang 8 uposatha sila. Tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak akan berbuat asusila, tidak akan berbohong, tidak akan berkata kasar, tidak minuman keras, tidak narkoba, tidak makan setelah tengah hari, kemudian tidak menggunakan kosmetik dan lain sebagainya. Yang ke-8, aku akan tidur dan duduk di tempat tinggi, tidak di tempat tinggi dan mewah. Aku akan belajar hidup sederhana. Inilah tekadku 8 uposatha sila. Aku akan mulai dari hari ini, dari detik ini. Nah, sampai besok pagi. Nah, ketika besok pagi, apa yang harus dilakukan? Begitu dulu kalau di para biku itu biasanya akan melihat garis tangan itu kalau di luar, begitu keluar rumah,
ya, pagi hari. Begitu garis tangannya sudah kelihatan, para biku akan pergi pindah patah. Ya udah. Nah, kalau di mudahnya bagaimana? Kalau mudahnya adalah begitu jam 7, sarapan sudah siap, begitu di meja makan, sebelum Anda makan, Anda beranjali lebih dahulu, kemudian baca Tisarana. Aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hari ini aku telah selesai menjalankan 8 uposatha sila dan aku akan kembali mengambil 5 sila yang harus aku jalankan. Ulang 5 sila. Aku tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak akan berbuat asusila, tidak akan berbohong, berkata kasar, kemudian tidak akan minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Inilah tekadku 5 sila yang aku ambil hari ini, karena 8 uposatha sila telah aku kembalikan. Dan kemudian tekadkan dan aspirasikan. Semoga dengan praktek 8 uposatha sila ini, kehidupanku menjadi saya ulangi. Semoga dengan tekad 8 uposatha silaku ini menjadi satu kondisi kebajikannya adalah untuk menghancurkan kekotoran batinku. Ini yang pertama. Dan aku persembahkan jasa kebajikan dari 8 uposatha sila yang aku praktekkan ini, khususnya untuk orang-orang yang aku cintai, yaitu kedua orang tuaku, sanak saudaraku, sahabat-sahabatku, andetolan, dan juga para mendiang. Persembahkan ke mereka. Kemudian yang berikutnya, semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada semua makhluk hidup yang terlibat di dalam praktek 8 uposatha sila ini. Jadi semua makhluk hidup yang terlihat atau tidak terlihat, ketika mereka terlibat di dalam praktek kita, maka limpahkan jasa kebajikan ini untuk mereka semua. Kemudian yang berikutnya, semoga jasa kebajikan ini juga dapat membuahkan ya kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan, rezeki melimpah dan lain sebagainya. Anda boleh tambahi ya permohonan atas kekuatan dari 8 uposatha sila ini. Yang terakhir, Bapak Ibu, Anda tinggal katakan, semoga jasa kebajikanku ini dari praktik 8 uposatha silaku ini dapat menjadi pendukung utama untuk tercapainya pencerahan atau nibbana. Sadu, sadu, sadu. Ya. Oke, jadi itu yang harus ditekadkan setelah selesai menjalankan 8 uposatha sila. Demikian apa yang ingin saya sampaikan tentang tindakan uposatha agar Anda benar-benar memiliki 8 faktor uposatha ini, sehingga hidup Anda benar-benar menjadi berkah untuk diri Anda, untuk sahabat Anda, untuk semua makhluk, dan sehingga Anda benar-benar mendapatkan nutrisi untuk batin Anda agar tetap sehat di hari-hari uposatha ini. Terima kasih Bapak Ibu. Namo Saggya Budaya, Namo Buddhaya. Saya kembalikan ke pembawa acara agar mungkin ada tanya jawab ya, saya persilakan. Mary, saya persilakan. Baik, Bante, apakah bisa terdengar suara saya? Oke, baik, bagus suaranya. Oke, terima kasih. Jadi saya tadi ada di Dhammasala, jadi kendalanya adalah suara saya feedback di speaker. Lalu saya sekarang udah kabur, Bante. Jadi saya sudah kabur, ada di lantai bawah, jadi suara saya tidak mengganggu. Oke, Bante, terima kasih banyak sebelumnya atas Dhamma Desana yang telah disampaikan, sungguh luar biasa. Selain kita diingatkan tentang apa yang harus dilakukan pada hari uposatha, kita juga diingatkan kembali untuk bertekad setelah kita menjalankan sila-sila pada hari uposatha. Oke, mungkin teman-teman yang di Zoom ada yang mau bertanya? Silakan untuk raise hand atau mengajukan pertanyaan di chat, mohon maaf. Atau mungkin yang di Dhammasala. Itu ada Ina Gandhi ya, yang angkat tangan. Ya. Oke, baik, bisa di-unmute, dokter, silakan. Oke, selamat malam Bante, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sehat Bante? Ya, sehat, terima kasih Bu Ina. Ya, izin bertanya Bante. Di Upasatha ini tadi dikatakan bahwa kita sebaiknya tidak memakan setelah jam 1 siang. Boleh tahu tidak apa pertimbangannya kenapa jam 1 yang dipilihnya? Yang kedua, bagaimana kalau misalnya yang melakukan upasatha itu dia harus mempunyai kewajiban untuk meminum obat. Nah, di mana minum obatnya misalnya sehari 3 kali dan dia mempunyai sakit mah.
apakah boleh juga tidak, misalnya dia makan dulu sedikit supaya tidak mengganggu mahnya. Itu yang mungkin yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin ada kita sebaiknya tidak tidur di tempat yang cukup nyaman. Kalau mungkin secara relevansi dengan kondisi sekarang, kesannya kita harus membeli satu lagi kasur kecil dan sebagainya. Apakah misalnya kita dalam pola pikir kita, ya pada saat itu kita tidak boleh pergi ke hotel atau menikmati hal-hal yang berlebihan, apakah itu juga merupakan salah satu cara? Karena kalau membeli satu kasur lagi agak repot kali gitu ya Bante. Nah, mohon masukannya Bante, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ina. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana ketika makan atau sakit ya kondisinya. Nah, atau bahkan sakit mah. Nah, sebenarnya sakit mah itu sebenarnya kalau Anda bisa mempraktekkan uposatha sila ini dan makannya teratur ya, pagi jam 7, kemudian jam 12 Anda sudah makan, habis itu Anda tidak makan lagi, makannya teratur, mah Anda justru akan sehat. Ya, itu sangat luar biasa sekali ternyata. Karena dulu saya pernah juga merasakan karena makan tidak teratur sehingga malah justru sering sakit mah. Tapi ketika uposatha itu benar-benar makannya teratur, jamnya tepat ya. Itu akan membantu justru untuk kesehatan kita. Kemudian ketika contohnya kalau benar-benar sakit nanti harus minum obat bagaimana? Nah, boleh-boleh saja karena kita sedang praktek apa namanya sedang berlatih, belum sempurna. Maka apa yang harus dilakukan? Ya boleh makan nasi meskipun sedikit ya. Ya paling cukup untuk sekedar untuk makan obat saja. Itu hanya khusus bagi yang sakit. Tapi jangan alasan sakit ya. Nah, itu yang harus dipraktekkan karena banyak orang kadang-kadang gara-gara latihan terus, "Wah, aku sakit Bante, sakit apa? Sakit lapar." Nah, ini apa namanya, akhirnya menjadi satu alasan. Tidak, di dalam latihan tidak ada alasan karena di dalam latihan justru menjunjung tinggi sebuah kejujuran. Kejujuran itu yang penting adalah yang pertama adalah untuk dirimu sendiri, untuk diri kita, karena yang praktek latihan itu untuk kita. Maka yang paling penting adalah ketika Anda makan, contohnya lupa Bante, ini ada umat, saya waktu di Sukabumi juga sama. Ada umat-umat waktu saya puasa di tempatnya Lama Jaga di Sukabumi, ada beberapa umat yang ikut uposatha dan mohon kepada saya untuk menjalankan 8 uposatha. Pagi harinya mereka laporan, Bante mohon maaf semalam makan roti satu gitu ya. Akhirnya saya bilang, berarti batal dong Bante. Dia bilang gitu, uposatha saya. Saya bilang tidak ada kata batal-batalan. Yang penting lanjut setelah Anda makan, Anda tahu nih apa namanya tidak sadar contohnya pas pergi ke undangan Anda tiba-tiba nyomot makan. Ketika Anda menyadari, oh aku ini hari uposatha, saya menjalankan uposatha sila taruh, lanjutkan. Nah ini bagus sekali ya. Jangan terus mengatakan batal terus diteruskan terus makan dan lain sebagainya, jangan. Justru ketika Anda menyadari, oh ya ini apa hari uposatha, mungkin apa kebetulan apa menelan makanan, ya cukup ditelan yang sudah di mulut Anda, selesai, stop dulu, baru melanjutkan besok pagi. Nah, ini sangat bagus. Tetapi kalau bagi yang sakit ya saya sarankan begitu, makan cuman tidak boleh berlebihan. Artinya makan ya secukupnya untuk sekedar makan obat ya, mungkin hanya boleh nasi ya, satu genggam nasi ya untuk apa makan, kemudian setelah itu baru minum obat. Nah, itu nggak masalah. Atau sepotong roti, ya, sepotong roti, ya, kemudian Anda diencerkan juga boleh. Atau minum, kalau untuk minum obat bisa diganti sereal. Ya, pas minum sereal, sereal ada 1 gelas, nah itu juga boleh. Maka begitu sudah apa minum sereal, Anda langsung minum obat untuk sore hari. Nah, itu juga menghindari supaya tidak mengunyah. Ini tekadnya juga jauh lebih baik kan. Sehingga sore hari Anda walaupun sakit bisa ditahan perutnya adalah dengan makan sereal seperti itu ya, Bu Ina ya. Bisa dipahami ya, itu pertanyaan pertama ya. Jadi kemudian yang kedua adalah bagaimana apakah harus beli kasur baru dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak. Sila ke-8 itu tidak duduk dan tidur di tempat tinggi dan mewah, artinya sebenarnya belajar sebuah kesederhanaan. Maka hari ini betul seperti Ibu Ina bilang bahwa hari ini saya tidak ke hotel, tidak pergi ke tempat-tempat rekreasi, ke tempat-tempat mewah, karena hari ini hari uposatha, maka saya benar-benar harus terkendali di rumah. Ya.
Apakah harus beli kasur? Nggak usah beli kasur, ya. Cukup tidur saja yang biasa ditidurin, wong kasur Anda juga udah sangat sederhana karena sudah bertahun-tahun toh. Ya, jadi tidur saja, cuman masalahnya Anda tidak boleh bermalas-malasan di tempat duduk ataupun di tempat tidur, ya. Hari itu Anda tidak boleh bermalas-malasan, tapi Anda benar-benar harus diisi dengan tekad, kemudian Anda bisa mengulang, bisa membaca buku-buku dharma, bisa mengulang mantra hari itu, sehingga Anda tidak muncul kemalasan di hari itu. Benar-benar Anda isi dengan, apa namanya, bahasa spiritual itu benar-benar diisi dengan praktek-praktek dharma yang baik. Baca buku dharma, kemudian nyenpo, ya, baca sutra, baca parita, dan lain sebagainya. Ini benar-benar akan menjadi kondisi yang baik untuk batin Anda. Sehingga sepanjang hari mungkin Anda kalau seandainya buka toko gimana? Buka toko ya tetap aja buka toko ya, nggak masalah ya, nggak masalah buka toko. Kemudian tetap buka toko dan lain sebagainya. Tetapi di saat membuka toko Anda sadari hari ini adalah hari Uposatha, saya harus mengisi batinku. Umat rumah tangga itu 8 jam itu, minimal 8 jam itu digunakan untuk hal-hal duniawi terus, ya. Karena 8 jam digunakan untuk hal-hal duniawi, maka saya pikir hari Uposatha adalah kesempatan yang baik untuk mengisi hari kita dengan spiritual yang baik. Nah, dengan mengulang sutra, baca mantra, dan lain sebagainya, akan sangat membantu untuk batin Anda dan akan menutrisi batin Anda dan akan terkendali di dalam 8 faktor Uposatha. Oke, kira-kira begitu, Bu Ina. Terima kasih. Ada satu lagi, mohon Bante, mohon izin. Ya, Kenapa silakan. kita tidak boleh makan di atas jam 1? Kenapa misalnya tidak diambil di atas jam 3 gitu? Apakah ada pertimbangan yang kita tidak tahu? Ya, kenapa ini diambil setelah tengah hari? Karena sebenarnya di masa lalu ini ada satu kejadian, ya. Ini berhubungan dengan para biku di masa itu. Berhubungan dengan para biku di masa itu, para biku itu di masa lalu itu ada yang pindapatannya tengah malam. Jadi udah sore, udah malam, surup-surup itu masih pindapatan. Nah, akhirnya malah umat itu pada takut karena dikiranya hantu gitu loh. Ini ada satu cerita kisah begitu. Kemudian dari situ akhirnya para biku apa namanya dilaporkan kepada Buddha dan Buddha pada waktu itu memberi peraturan semua para biku tidak boleh makan setelah tengah hari, ya, kecuali sedang sakit. Nih ada pengecualian ternyata. Kecuali sedang sakit mereka boleh diizinkan makan karena supaya kondisi tubuhnya biar sehat kembali. Jadi ada pengecualian sebenarnya kalau Anda menjalankan puasa itu, maka saya katakan tadi boleh makan minimal sedikit. Kenapa diambil tengah hari? Ya saya mempermudahnya adalah jam 1. Ya sebenarnya adalah jam pokoknya kata tengah hari itu ya posisi matahari posisi di tengah. Itu patokan tengah harinya. Ya, jadi kenapa nggak boleh lewat? Ya supaya orang lebih terkendali. Sehingga tengah hari sorenya itu sebenarnya atau malam harinya usus kita ini tidak terlalu keras dalam bekerja. Nah, sebenarnya kenapa tidak diizinkan malam hari makan di hari Uposatha adalah sebenarnya untuk benar-benar menjaga usus Anda agar usus Anda di malam hari itu tidak kerja terlalu keras. Ya, mungkin Bu Ina dari sisi kedokteran mungkin paham hal ini ya. Jadi ternyata itu untuk menjaga sehat juga usus kita jangan terlalu kerja keras sehingga minumnya itu hanya minum air putih gitu ya. Kemudian kalau benar-benar sudah bisa menjalankan ya air putih saja cukup. Karena tubuh jasmani kita itu kan lebih banyak cairan. Maka minum yang cukup saja dan Anda tidak akan sakit ya. Karena Anda benar-benar minuman Anda itu minum air putih itu juga benar-benar sehat dan sekaligus supaya Anda tidak hidrasi ya, tidak kekurangan cairan. Ini sangat-sangat bagus. Kalau alasan kenapa tidak boleh lewat tengah hari. Nah, itu kembali lagi ke dalam satu tekad. Ketika kita bertekad, ketika kita berkomitmen, ketika kita menjalankan itu dengan baik dan sesuai dengan jamnya ya, sesuai dengan komitmennya, maka ini akan menjaga diri kita agar kesadaran kita itu benar-benar terkendali terhadap nafsu makan. Ini juga ada pengaruhnya karena manusia kadang-kadang tidak terkendali terhadap keserakahan, apalagi makanan-makanan yang enak. Nah, maka bagaimana cara mengendalikannya? Komitmen. Ketika kita sudah komitmen,
saya setelah tengah hari saya tidak makan, maka patokannya jelas. Terus gampangnya itu jam 1. Kalau mau bagus lagi jam 12. Setelah jam 12 bertekad untuk tidak makan, tetapi hanya minum air putih saja. Nah, itu tekadnya. Nanti kalau setiap bulan itu kan sudah 4 kali nih. Tanggal 1, 8, 15, tanggal 23. Itu bisa dipraktekkan dengan baik. Maka kalau sudah lolos nih, setiap bulannya minimal 4 kali puasa, ya, Anda terus praktekkan, ini benar-benar akan menjadi arus kebajikan yang besar. Karena arus kebajikan yang pertama adalah sadar, keyakinan. Ya. Arus yang jasa kebajikan yang kedua adalah moralitas. Baik 8 uposatha sila ataupun 5 sila. Ada arus kebajikan yang berikutnya adalah dana, perbuatan baik. Ya, berbagi, hati yang dermawan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, ada beberapa faktor yang disebut arus dari kebajikan sendiri. Maka ini kembali lagi berhubungan dengan tekad yang kuat dan komitmen. Maka masa ya cuman sebulan 4 kali aja ditawar ya. Padahal hari-hari yang biasa kan makanya lebih banyak seperti itu. Kira-kira begitu, Bu Ina. Terima kasih. Ya, terima kasih Budaya Bante. Budaya. Baik, Ya, silakan. luar biasa. Ternyata kalau orang medis bertanyanya tentang medis juga ya Bante ya. Tapi ternyata agama Buddha dengan medis saling beriringan ternyata ya. Luar biasa. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Namo Buddhaya, Bu Mary. Iya, silakan. Iya, saya mau bertanya Bu Mary, boleh ya? Boleh, silakan langsung kepada Bante ya. Ya, baik, terima kasih. Namo Buddhaya, Bante. Saya Lina. Iya. Kelihatan wajahnya. Kenapa? Sudah, Bante? Saya yang di sekolah, Bante. Oke. Sekolah Budi Luhur, itu Bante. Itu Bante. Ya, kangen Bante anak-anak dengan Bante ya. Kami selalu dibimbing sama Bante ketika meditasi Bante. Tapi mohon maaf mungkin situasi seperti ini Bante. Ya, Bante. Saya mau bertanya, apakah ada ketentuan anak umur berapa untuk diperkenalkan uposatha ini? Ya, kemudian yang keduanya, bolehkah ketika setelah memasuki hari uposatha di pukul 12 atau pukul 1 itu kita memblender Bante, tapi berupa cairan gitu. Bolehkah seperti itu Bante? Baik, terima kasih, itu saja Bante. Terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih Bu Lina. Jadi kalau kapan kita memperkenalkan kepada anak-anak kita untuk belajar mempraktekkan 8 uposatha sila, sedini mungkin itu bagus ya. Tetapi ada keringanan di dalam praktek anak-anak ya, contohnya masih boleh dikasih susu gitu ya. Dikasih minum susu di sore hari masih boleh-boleh saja. Yang penting minimal diperkenalkan lebih dahulu dan diajak untuk praktek bersama. Didampingi, kemudian baca mantra, baca sutra bersama-sama dengan anak-anak, itu sangat bagus sekali. Ya sedini mungkin kita memperkenalkan 8 uposatha sila kepada anak-anak itu sangat membantu mereka. Cuman kita harus walau kita yang sebagai orang tua itu mempraktekannya full 8 uposatha ya. Tetapi untuk anak-anak ya kita belajar, yang penting kita memperkenalkan lebih dahulu. Kalau mereka lapar, ibaratnya kasih susu dulu gitu ya. Kalau mereka aduh masih lapar gitu ya, kemudian boleh dikasih Hapermut gitu ya. Atau masih lapar lagi, ya sudah. Sekarang bertekad nih, sore harinya saya kasih 1 potong roti. Ya, itu juga boleh-boleh saja. Yang penting kita bagaimana memperkenalkan, bagaimana kita membimbing anak-anak kita agar mereka mengerti puasanya umat Buddha dan mereka bisa bersama-sama melakukan praktek-praktek ini sehingga perubahan di dalam pengertian, perubahan di dalam satu keyakinan itu akan tumbuh lebih besar sadanya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dari anak-anak sejak dini. Sehingga ketika kita sudah memperkenalkan ini, maka mereka begitu masuk dari SD, kemudian masuk SMP, masuk sekolah, gitu ya, mereka akan memiliki tekad-tekad yang kuat dan komitmen yang hebat. Maka ketika tekad dan komitmen ini akan mempengaruhi dalam keseharian mereka, akan mempengaruhi di dalam mengambil tindakan dalam hidup mereka. Maka ini pengaruhnya besar uposatha sila. Karena berhubungan dengan komitmen, berhubungan dengan tekad ya. Maka
maka ini akan benar-benar mempengaruhi secara karakter anak, sehingga mereka akan benar-benar tumbuh di dalam spiritual yang baik. Maka perkenalkan sejak dini nggak masalah. Cuman kita lebih mungkin dimakan setelah tengah hari itu ada beberapa yang harus disesuaikan, ya. Contohnya seperti itu. Sehingga mereka yang penting contohnya roti atau havermut atau jus ya atau susu itu pasti boleh-boleh saja untuk anak-anak khususnya ya. Tapi kalau untuk orang yang sudah dewasa ya air putih saja sebenarnya sudah cukup. Ada namanya juga belajar ya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi apa? Bulina, mana? Pertanyaan yang kedua? Yang makanannya di blender, Bante. Oh, makanannya di blender. Ya, makanan di blender kayak mana? Ya, perlu dipahami ketika makanan di blender ya mosok jus nasi gitu. Ya jangan ya, jangan. Kalau bisa ya jangan. Ibaratnya apa kalau ini yang penting kan halus Bante, nggak dikunyah lah. Terus nanti makan bubur kan nggak dikunyah. Sama aja. Setelah tengah hari itu artinya berhubungan dengan tekad benar-benar kembali lagi supaya kita benar-benar mengontrol cara makan kita untuk tidak menjadi orang-orang yang serakah ya, kemudian terkendali seperti itu. Benar kok, kalau Anda sudah praktekkan ini ya terus menerus, apalagi setiap bulan Anda praktekkan minimal 4 kali atau sampai 5 kali tanggal 30 ditambah tanggal 30, maka secara spiritual Anda benar-benar akan tumbuh. Ya, bahkan nih kalau Anda benar-benar mau bertekad dengan baik, ya, setiap para Bante nih, ada satu teks yang lain saya ambil ini, saya jawab dengan teks yang lain. Jadi dalam teks yang lain itu ada juga yang para Bante itu kalau kan para Bante itu punya kewajiban dan harus menjalankan masa-masa 3 bulan sebelum Katina. Nah itu sebenarnya umat rumah tangga boleh menjalankan 8 uposatha sila ini bertekad setelah Bantenya bertekad. Aku imang dewasa wasam upemi gitu ya. Aku bertekad ya, akan tinggal di wihara ini selama 3 bulan musim penghujan. Maka umat rumah tangga juga melakukan tekad yang sama. Selama para Bante melakukan 3 bulan masa wasa, maka saya juga akan melakukan tekad menjalankan 8 uposatha sila 3 bulan mengikuti Bante Wasa sampai 5 bulan. Wah itu bagus sekali. Jadi tiap hari uposatha. 8 uposatha itu. Sampai nanti masuk Katina, Anda masih menjalankan uposatha. Maka persembahan yang Anda persembahkan di hari Ukatina itu murni dari dua belah pihak. Murni dari si pemberi dan juga murni dari si penerima. Itu mungkin jauh lebih baik lagi ya. Oh berat Bante kok, jangan ngomong berat, kalau nggak dibawa ini kok, ditaruh kok, cuma dijalanin. Kan nggak ditaruh di pundak, jadi nggak berat ya. Jadi apa boleh nggak di blender? Ya kalau bisa jangan. Ya, apalagi nasi yang di blender jangan. Ya. Kalau jus, kalau jus bagaimana? Jus sebenarnya kalau jus itu boleh disaring ya setelah juicer itu, jadi diambil yang benar-benar encer sebenarnya. Secara ketatnya seperti itu ya. Tapi jangan terlalu jangan terlalu bersikukuh dulu, tetapi ini benar-benar diproses seperti itu. Yang penting dijalani dan diproses sehingga ini akan membawa perubahan pelan-pelan di dalam hidup Anda, baik dari sisi jasmani Anda ataupun batin Anda, benar-benar Anda akan sehat dua-duanya. Demikian Bu Lina, terima kasih. Baik Bante, terima kasih kepada Bu Lina. Semoga bisa menjawab dan mudah-mudahan mungkin nanti diperkenalkan ya murid-murid SD Budi Luhur tentang uposatha sila. Baik sekali. Ya baik Bante, karena waktu sudah malam dan kami harus mengikuti protokol kesehatan tidak berlama-lama di wihara. Anumodana kepada Bante yang telah membabarkan dhamma pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Bante, kami akan meneruskan penutupan kebaktiannya. Kepada pemimpin kebaktian kami persilahkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya izin untuk undur diri. Baik Bante, boleh ya. Boleh. Baik Bapak Ibu, ya, terima kasih Bante. Semuanya. Terima kasih maaf Bante. Sebelum Bante leave, mungkin kita akan foto bersama dulu. Jadi nggak afdol kalau Bantenya nggak ikutan foto bersama. Kepada Oke, siap. Saudara Willy, bisa dibantu untuk
print screen. Ya, semuanya boleh. Jika sudah siap, bisa di-unmute ya. Oke, kita bersiap untuk foto bersama. Untuk Saudari Sedama, mohon dinyalakan videonya. Oke, sudah semua. Baik. Kita bersikap anjali ya semua ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bante. Foto bersamanya sudah selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selalu jaga kesehatan dan selalu menjadi orang yang bahagia dan membahagiakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya semuanya.